I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Oh ya guys, jangan lupa A few moments later. Perkenalkan, saya Renistianti dengan NPM A1A02233. Saya berasal dari Pendidikan Bahasa Indonesia dan saya dari Universitas Bengkulu. Oh ya guys, video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas statistik yang diampu oleh Bapak Dr. Nuhermanza, SPD, MPD. Seperti biasa, jangan lupa langsung saja kita ke videonya. Check it out. Baiklah, kita masuk pada perhitungan analisis varian suatu jalan secara manual dengan soal efektivitas 3 metode supervisi, yaitu metode partisipasi A1, moderatif A2, dan instruktif A3. Terlihat dari skor kinerja pegawai 3 kelompok yang diberi metode tersebut selama 3 bulan. Data kinerja pegawai setelah diberi metode supervisi sebagai berikut. Datanya dapat kalian lihat pada layar. Lalu untuk hipotesis statistiknya yaitu sebagai berikut. Untuk misalkan skor kinerja pegawai untuk A1 sama dengan Y1, A2, Y2, dan A3, Y3. Untuk nilai datanya tadi kita masukkan ke sini dan kita jumlahkan. Untuk Y1 kuadratnya kita kuadratkan 7 kuadrat, hasilnya yaitu 49, begitupun ya ke bawah. Begitupun untuk Y2 kuadrat dan Y3 kuadrat, lalu dijumlahkan untuk hasilnya. Nah, hasil dari pengkuadratan tersebut agar lebih memudahkan kita untuk memasukkannya pada rumus-rumus dapat kita buat pada tabel berikut ini. Lalu untuk menghitung jumlah kuadrat JK untuk beberapa sumber varians yaitu total T antar A dan dalam D. Untuk total JKT dengan rumus sebagai berikut, dan dapatlah 1212 dikurang 168 kuadrat per 24 dapatlah 36. Dan untuk JK masukkan rumus berikut, masukkan nilai-nilai yang ada pada tabel di atas dan dapatlah 25. Begitu pula untuk yang JKD atau dalam, masukkan rumus-rumus dan dapatlah nilai 11. Kemudian untuk menentukan derajat bebas DB, masing-masing sumber varians DBT sama dengan 24 dikurang 1 sama dengan 23, DBA 3 dikurang 1 sama dengan 2, DBD 24 dikurang 3 sama dengan 21. Kemudian untuk menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK, RJKA, masukkan rumus 25 per 5, dapatlah 12,5. Untuk RJKD 11 dikurang per 21 dapatlah hasilnya 0,5238. Kemudian untuk menghitung FO dapatlah nilainya 23,864. Lalu untuk menghitung ukuran efek size, masukkan JKA dan JKT, dapatlah nilainya 0,694. Lalu untuk omega kuadratnya, masukkan rumusnya, masukkan nilai-nilai yang ada di atas untuk DBFO-1 dan DBFO-1 plus N, dapatlah hasilnya 0,656. Kemudian untuk menyusun tabel ANOVA-nya dapat kalian lihat pada layar. Lalu FOA sama dengan 23,864 lebih besar daripada F tabel 3,47 atau HO ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan rata-rata kinerja pegawai kelompok, pegawai yang diberi partisipatif, moderatif, dan metode instruktif. Dengan demikian, metode supervisi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Besar pengaruh metode supervisi terhadap kinerja sebesar 69,4% atau tergolong efek besar. Kemudian untuk uji lanjutnya, rata-rata kinerja pegawai di antara kelompok perlakuan digunakan uji perbandingan berganda.
dengan hipotesis statistik sebagai berikut. Untuk uji lanjutnya, dapat kalian lihat pada layar. Y1 dikurangi 2 per RJKD 1 per N1 plus 1 plus per N2. Masukkan rumusnya, masukkan nilainya, dan dapatlah 3,45. Begitupun seterusnya, dapatlah nilainya untuk A1 dikurang A2 nya 6,91, untuk A2 dikurang A3 nya dapatlah 3,45, dan hasilnya dapatlah di tabelnya 1,72. Dapat disimpulkan bahwa nilai 3,45 lebih besar dari di tabel 1,72 atau HO ditolak. Begitupun untuk nilai 6,91 lebih besar daripada di tabel dan HO ditolak. Untuk nilai 3,45 lebih besar dari di tabel, maka HO juga ditolak. Kemudian untuk uji lanjut dengan Scref, dapat dilihat rumusnya sebagai berikut. Dari tabel ANOVA diperoleh F tabel 3,47. Untuk A 0,05, RJK 0,524, jumlah kelompoknya yaitu 3, maka nilai krisis mean difference adalah sebagai berikut. MD 12-nya 0,953, MD 13-nya 0,953, dan MD 23-nya sama. Sedangkan nilai perbedaan rata-rata mean difference dapat dilihat pada tabel berikut. Kriteria jika lebih besar dari MDJ maka HO ditolak, sebaliknya HO diterima. Dapat disimpulkan MD 12 yaitu 1,25 lebih besar dari 0,953, maka HO ditolak. Untuk MD 13 sama dengan 2,50 lebih besar dari 0,953, maka HO ditolak. Begitupun untuk TO A2 dikurang A3 sama dengan 3,45 lebih besar daripada F tabel, maka HO pun ditolak. Adapun cara mudahnya yaitu kita dapat menggunakan SPSS. Ini untuk data input deskriptif, dan interpretasinya yaitu pada kolom min diperoleh rata-rata metode baik, kita lanjut untuk pada kolom main. Ini kolom main diperoleh rata-rata metode supervisi 8,25, metode partisipatif 7,00, dan metode moderatif 5,75. Hal ini berarti secara deskriptif metode supervisi lebih unggul dalam meningkatkan kinerja pegawai dibandingkan kedua metode lainnya. Lalu berdasarkan output SPSS di atas diperoleh angka signifikansi atau probability 6 sebesar 946, karena nilai signifikansi 0,946 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga metode yang dibandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Lalu untuk yang uji ANOVA-nya, dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA, jika nilai sig 0,05 maka rata-rata sama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output tersebut dapat diketahui bahwa ketiga metode tersebut mempunyai rata-rata yang berbeda secara signifikansi karena 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Kemudian pada pengujian Turkir HSS adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah tiga rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah
analisis varian sebagai contoh dapat dibandingkan rata-rata metode efektivitas, metode supervisi, dan partisipatif. Angka perbedaan rata-rata untuk efektivitas metode tersebut adalah 1. Berdasarkan output di atas diketahui nilai sigma sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa metode partisipatif dan metode moderatif adalah berbeda, dan perbedaan rata-rata efektivitas kedua metode tersebut terhadap kinerja pegawai secara deskriptif adalah signifikan. Kemudian pada homogenitas subset kinerja, untuk melihat kesamaan rata-rata maka menggunakan output Turki HSD. Berikut interpretasinya. 1. Pada subset 1 terdapat pada metode moderatif, artinya rata-rata efektivitas metode supervisi dan metode moderatif partisipasi tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Kemudian pada subset 2 terdapat data metode supervisi dan metode partisipasi, artinya rata-rata efektivitas kedua metode tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata efektivitas adalah sama. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.